Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Alah, bendino urip ngene, melasi tenan rek. Mbak, Pak, apa le? Aku iki rasa kurang karo jabatan ku wali kota Solo, Pak. Aku pingin sing lebih tinggi, Pak. Emang awakmu arep dadi apa le? Aku sih kepingin jadi wakil, Pak. Wakil presidennya karo Pak Prabowo. Tapi umurku masih 36 tahun, Pak. Alah, kuwi mah gampang. Mengko tak omongono karo Pak Demu ya. Walah. Ya wis. Matur suwun, Pak. Nggih. Entenono wae. Matur suwun, Pak. Nggih, tak kabari monggo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ngapurane, kula jaluk tolong. Tolong apa? Iso gak nek anake kula iku dadi wakil presiden. Iso. Dadi kan umur wakil presiden iku harus 40, sedangkan Gibran wi jek 36. Iso apa ora Mas peraturan diubah ngono Mas? Oh, bisa itu diatur. Aman lah, percaya bae karo aku. Ya wis nek ngono. Matur suwun nggih Mas. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Kaget. 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 Apa le? Usaha pisangku bangkrut, Pak. Aku kepingin jadi pejabat. Sakirane iso apa, Pak? Awakmu arep dadi pejabat. Kepengen ora nek dadi ketum PSI? Wah, boleh, Pak. Matur suwun ya, Pak. Pak, matur suwun. Matur suwun, Pak. Mengko nek dadi ketum PSI, Hah? ojo lali karo bapakmu ya. Iya, Pak. Siap. Ya wes. Mas, diminum dulu kopinya. Iya, Dek. Mas, usaha pisang kita bangkrut nih. Kayaknya nggak cukup deh kalau kamu jadi ketua PSI aja. Terus kamu maunya Mas jadi apa? Gimana kalau kamu jadi ketua daerah? Aduh. Yowis, ntar Mas ngomong dulu sama Bapak. Iya, Mas. Yo. Pak, Apa le? aku kayaknya nggak cukup jadi ketua PSI aja. Aku pengen jabatan yang lebih tinggi, Pak. Banyak men mau mulai. Emangnya kamu mau jadi apa? Aku pengen jadi kepala daerah. Tapi umurku jek sangalikur, Pak. Piye caranya, Pak? Boleh. Kebetulan bapak punya aib salah satu anggota DPR. Wih, mantep tuh, Pak. Bisa jadi ancaman. Ya udah, kamu tunggu aja ya, biar nanti bapak yang urus. Matur suwun, Pak. Matur Ya suwun, ya, le, Pak. ya. Nanti kita panjang lagi, oke? Oke Pak. Mantap. Sudah datang rupanya. Pagi, Pak. Pagi, silakan duduk Ibu. Kira-kira ada apa ini ya, Pak? Begini Bu, saya mau minta tolong tentang suatu hal. Wah, tentu boleh dong, Pak. Dalam perihal apa ini, Pak?
Saya mau Ibu buatkan tentang rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah mengenai batasan usia tidak wajib 30 tahun. Waduh, Pak. Dengan segala hormat, sepertinya saya tidak bisa memenuhi permintaan Bapak dalam waktu sesingkat ini, Pak. Oke, jika kamu tidak bisa mengesahkannya, saya akan menyebar aibmu. Lah, nggak bisa begitu dong, Pak. Bagaimana reaksi rakyat nantinya? Memangnya kamu siapa berani bermain-main dengan saya? Bukan begitu, Pak. Begini deh, Pak. Bapak tenang dulu. Saya akan berusaha untuk mengubah rancangan undang-undang. Tetapi, untuk persoalan yang itu, Bapak tutup mulut ya, Pak. Baiklah, saya akan tutup mulut. Tetapi ingat, jika kamu tidak bisa mengesahkannya, saya akan menyebar aibmu. Lumayan untuk menjadi trending topik. Iya, Pak. Tenang, Pak. Tenang. Nanti akan saya usahakan secepatnya. Baiklah, silakan keluar dari ruangan saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kok bisa ya anaknya Pak Uto itu dua-duanya jadi pejabat secara waktu yang dekat? Oh iya ya. Kalau dipikir waktunya singkat banget loh. Iya kan? Kok bisa ya? Bisa ya? Itu tuh ada Pak Uto. Ini kita tanya langsung. Yuk. Boleh. Itu ada bapaknya. Bapak ayo sampai semua. Kenapa sih? Kenapa? Pak De, mau tanya, kenapa anak Pak De bisa jadi pejabat dalam waktu sesingkat itu? Oh, ala itu mungkin hanya kebetulan. Kebetulan. Kok Ya, namanya juga kan udah takdir. Coba kalian lihat dulu. Sebentar, itu anunya. kok ngilang? Kenapa ngilang sih pejabat? Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua di pemerintahan? Dasar deso. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Tak platok ndasmu. Menurut saya, perubahan RUU yang dadakan seringkali dianggap kontroversial karena bisa mencerminkan kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses pembuatan kebijakan, serta meningkatkan resiko munculnya peraturan yang tidak matang atau tidak memenuhi kebutuhan publik. Menurut saya, politik yang terjadi saat ini sudah cukup jauh dari aturan yang sebenarnya. Pejabat menjadi seenaknya mengubah peraturan sesuka hatinya. Hal ini jelas tak adil, karena hanya dari beberapa oknum saja dapat mengubah peraturan yang berpengaruh pada negara. Sebagai negara yang berdemokrasi, seharusnya tetap berpegang teguh terhadap prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana suara dan aspirasi rakyat seharusnya didengar oleh para pejabat. Jika hal ini tetap dilakukan dan dibiarkan, maka negara ini akan dikuasai oleh oknum tertentu, bahkan dari suatu keluarga tertentu, dan dari sini dapat menimbulkan yang namanya politik dinasti. Kebijakan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia saat ini semakin bersifat semena-mena akibat ulah para petinggi negara. Peraturan perundang-undangan dengan mudahnya diubah menjadi perundang-undangan yang hina oleh para petinggi negara dengan tujuannya yang hanya mengarah kepada kepentingan pribadi dan tidak terpikir terhadap kepentingan rakyat. Sebagai rakyat, kita tidak boleh diam saja jika para petinggi negara melakukan pelanggaran hukum, salah satunya merubah peraturan perundang-undangan secara mendadak, dan kita harus melawannya.
Menurut saya, perubahan RUU tentang pilkada yang diubah dalam 1 hari saja adalah hal yang salah. Saya harus bilang terus terang, ini pembangkangan sebuah konstitusi. Tidak boleh ada undang-undang yang bisa diubah dalam semalam saja dan tanpa persetujuan dari rakyat. Mereka yang memutuskan, tetapi rakyat yang terkena akibat dari perubahan ini. Itu tidak adil namanya. Di mana nilai-nilai Pancasila yang negeri ini miliki? Apakah sudah pudar dan tidak digunakan kembali? Sudah tertera bahwa negara ini bukan milik seorang keluarga saja, melainkan milik banyak orang. Di mana akal mereka? Jika ada rakyat yang melakukan unjuk rasa, maka itu merupakan tindakan yang umum, sebuah bukti bahwa penolakan dari rakyat cukup besar. Mengapa dicegah oleh mereka? Apakah mereka tidak boleh meminta hak mereka? Biarkanlah mereka menuntut atas haknya. Mereka berhak beraspirasi berupa jenis apapun.